sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur karyawan. Fitur karyawan ini memiliki beberapa submenu ya. Di antaranya yaitu data jabatan, data karyawan, dan data gaji. Data jabatan ini kita bisa menambahkan beberapa jabatan di dalam aplikasi. Jika kita ingin menambah data jabatan, kita bisa klik tombol tambah jabatan. Kemudian tinggal kita isi di sini jabatannya, misalnya kasir. Lalu simpan. Nah, jabatan kasir sudah berhasil dibuat. Kalau kita mau mengedit data atau menghapus data, kita bisa klik tombol edit atau tombol hapus yang ada di tabel aksi. Oke, selanjutnya yaitu fitur data karyawan. Di fitur data karyawan ini kita bisa menambahkan data karyawan baru, kita bisa mengedit atau menghapus data karyawan tersebut. Untuk menambah data karyawan, kita bisa klik tombol tambah karyawan. Oke, selanjutnya kita masukkan nama karyawannya, misalnya Dedi Saputra. Kemudian nomor handphonenya. Selanjutnya kita isi jabatannya, mekanik. Untuk menambah jabatan, kita bisa juga lewat tombol atau form karyawan baru. Klik di sini untuk mengelola data jabatan. Jadi kita bisa edit atau hapus dan tambah data jabatan baru. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditambah, kita bisa klik langsung di bagian pilihan jabatan. Selanjutnya kita bisa isi alamatnya. Kemudian isi gaji pokoknya. Selanjutnya jika ada tunjangan makan, kita bisa isi. Tunjangan masa kerja juga bisa kita isi, misalnya tunjangan masa kerjanya kita buat 300.000. Nah, di sini tunjangan masa kerja akan ditambah dengan gaji pokok, kemudian total gajinya secara otomatis akan tampil di bagian total gaji. Untuk menandai karyawan tersebut mekanik atau bukan, kita bisa klik tandai sebagai mekanik. Jika kita tandai sebagai mekanik, nanti data mekanik ini atau data karyawan yang baru kita buat ini akan sinkron ke menu servis kendaraan. Oke, di sini coba saya bikin sebagai mekanik ya. Selanjutnya kita bisa klik tombol tambah karyawan. Seperti itu cara menambahkan data karyawan di dalam sistem. Oke, selanjutnya kita juga bisa edit. Misalnya ada kesalahan, kita bisa klik tombol edit di kolom kelola. Selanjutnya kita bisa simpan perubahan. Seperti itu cara mengedit data karyawan di dalam aplikasi. Selanjutnya kita buka fitur gaji karyawan. Nah, fitur gaji karyawan ini memiliki beberapa aksi tombol, yaitu kita bisa ekspor ke Excel, PDF, kunci periode, generate slip belum dibuat, bayar global, buat slip gaji. Kebetulan untuk periode Mei di sini sudah saya buat gajinya, maka saya tidak bisa lagi membuat slip gaji. Kalau kita buat slip gaji di sini, di data karyawan ini masih ada sisa satu yang karyawan kita barusan buat tadi, yaitu Dedi Saputra. Ketika karyawan sudah dibuat gajinya, maka otomatis di selection karyawan ini akan hilang nama karyawan tersebut. Oke. Nah, untuk gaji Mei saya anggap ini sudah kita buat. Kemudian kita buat lagi periode baru, misalnya Juni.
Nah, untuk periode Juni di sini belum ada data gajinya. Untuk membuat data gaji, kita bisa klik buat slip, kemudian pilih karyawannya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, di bagian gaji karyawan ini ada insentif jasa dan insentif part. Untuk insentif jasa dan insentif part itu otomatis terisi apabila karyawan tersebut memiliki insentif jasa atau part. Jadi sumber datanya ada dari servis kendaraan. Yang lainnya juga bisa kita isi, misalnya kita isi bonus reward 300.000. Nah, secara otomatis gaji bersih akan bertambah dari 3 juta menjadi 3.300.000. Dan untuk insentif jasa dan insentif part ini juga masih bisa kita isi manual, misalnya 500.000. Nah, secara otomatis gaji bersihnya akan bertambah menjadi 3.800.000. Selanjutnya bagian potongan juga bisa kita isi manual, misalnya memiliki piutang sebesar 500.000, potongan absensi 0, dan potongan lainnya 0. Total gaji bersih yang diterima itu 3.300.000 rupiah. Dari gaji dasar 3 juta, total penambahan ada 800.000 dan total kurang 500.000. Kemudian kita bisa isi catatan di sini, gaji sudah sesuai misalnya. Kemudian kita bisa klik simpan slip gaji. Nah, di sini secara otomatis gaji sudah berhasil dibuat. Itu cara bagaimana jika kita menambahkan gaji karyawan itu berdasarkan tombol buat slip gaji. Nah, untuk slip gaji ini sebenarnya bisa kita generate saja biar untuk mempercepat proses kerja kita. Jadi di sini ada fitur generate. Fitur generate ini akan mengenerate semua gaji karyawan yang belum diproses. Oke, kita bisa klik aja langsung. Jadi slip gaji ini langsung ketika dia ada insentif langsung secara otomatis ditambahkan atau dimasukkan ke dalam gajinya. Oke, di sini kita coba generate slip gaji. Nah, di sini ada peringatan, generate slip gaji, 5 karyawan yang belum memiliki slip akan dibuatkan slip untuk periode 2026 bulan 6. Oke, langsung saja kita klik generate. Nah, di sini secara otomatis kalau kita lihat gaji karyawan sudah otomatis terbuat untuk 5 karyawan yang secara otomatis ya. Oke. Kita masih juga bisa edit. Kalau misalnya ada kesalahan, kita masih bisa edit. Atau kita juga masih bisa hapus datanya selagi gaji ini belum di closing atau belum dibayarkan. Nah, di bagian tabel kelola ini kita juga bisa klik bayarkan gajinya atau cetak slipnya. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk mengenerate gaji secara otomatis. Kemudian bagaimana caranya jika kita ingin membayarkan gaji tersebut dan mengurangi kas di dalam sistem kita. Nah, untuk membayarkan gaji kita bisa klik bayar. Nah, kemudian di sini tanggal bayarnya tanggal berapa? Misalnya saya bikin tanggal 13. Jadi periode Juni saya bayarkan di bulan Mei. Itu hari ini. Kemudian kita pilih rekeningnya, kita mau pakai rekening yang mana. Di sini pengatur rekening ada di fitur keuangan. Dan di sini juga kita bisa langsung lihat saldo dari setiap masing-masing rekening. Misalnya kas transaksi. Oke, saldonya 35 juta. Kas saldonya 1 juta. Oke, sementara ini saya bayarkan melalui Bank BCA. Selanjutnya di sini bikin keterangan gaji Andi Saputra.
Kemudian kita bisa klik proses pembayaran. Jika gaji sudah dibayarkan, maka secara otomatis keterangan di bagian karyawan itu sudah dibayar. Nah, seperti itu cara membayar gaji dan mengurangi saldo kas secara otomatis. Nah, ketika sudah dibayar, maka secara otomatis tombol lunas, edit dan hapus itu sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi kita cuma bisa akses edit pembayaran gaji. Oke. Nah, tapi ada satu lagi cara untuk mempermudah kita agar supaya kita tidak memproses gaji itu satu persatu. Kita bisa gunakan fitur bayar global. Nah, jadi fitur bayar global ini nanti secara otomatis akan membayarkan gaji masing-masing karyawan dan memotong kas sumber gaji tersebut. Oke, di sini kita bisa langsung klik bayar global. Nah, di bayar global ini kita harus pilih tanggal bayaran tanggal berapa, kemudian pilih sumber rekeningnya, kemudian catatannya apa. Nah, di sini saya buat misalnya kita ambil dari kas transaksi. Kemudian di sini saya catat pembayaran gaji bulan 6. Oke, kita proses. Nah, di sini secara otomatis gaji di bulan 6 sudah dibayarkan semua. Jadi seperti itu cara kita untuk memproses pembayaran gaji secara massal. Kemudian jika sudah, kita bisa kunci periode ini agar tidak bisa diubah-ubah lagi. Kita bisa klik tombol kunci periode. Oke. Nah, di sini sudah terkunci. Jadi kita tidak bisa lagi ganggu gugat untuk gaji di bulan 6. Kemudian ada fitur ekspor ke PDF. Di sini kita bisa ekspor ke PDF dan kita lihat. Jadi ini adalah laporan gaji karyawan periode Juni 2026. Jadi sudah kelihatan semua ya totalnya. Oke, seperti itu bentuk laporannya. Kita juga bisa ekspor ke Excel. Nah, semuanya sudah terjadi secara otomatis. Jadi seperti itu cara menggunakan fitur karyawan di dalam